Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dulu kalian dibangunkan jam 3 malam untuk sholat tahajud. Setelah pulang ke rumah kalian akan tetap bangun jam 3 malam. Itu pun kalau kalian sempat menyetel jam dan handphone. Kalau tidak, maka kalian tidak lagi mengulang tradisi tahajud itu. Dulu kalian dibangunkan jam 3 malam untuk berwudu melawan dingin sejuknya malam, supaya kalian tempelkan kening ke lantai, bermunajat, berbisik kepada Allah, mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi nanti tidak lagi ada yang membangunkan kalian. Betapa banyak santri menjadi kuda lepas kandang setelah keluar dari pesantren. Ustaz Abdul Somad akan mendengar cerita bahwa abi dan ummi, bahwa ayah dan ibu ketika ditanya, Ustaz Abdul Somad, kami senang sekali ketika kami bangun di tengah malam, kami buka pintu, anak-anak kami sedang bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad senang karena ketika nanti ada wali-wali murid, bapak, ibu, ami, abi, ummi bercerita, Ustadz yang kemarin ceramah orasi ilmiah saat anak-anak kami wisuda di pesantren Al-Quraniyah. Betul Pak, Masya Allah, tabarakallah Ustadz Somad. Apa yang Ustadz khawatirkan bahwa anak kami tidak bangun malam, Ustadz salah, Ustadz su'udzon. Kami buka pintu kamar anak kami, terdengar sayup-sayup suara dari lubang kunci pintu kamar. Terdengar mereka sedang bertahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tapi betapa terkejutnya kami Ustadz begitu kami buka pintu, rupanya TV belum mati. Saya tidak ingin ada wali murid dari pesantren Al-Quraniyah mengadu saat tanya jawab ceramah tablik akbar Abdul Somad. Ustadz Somad, saya mau nanya. Apa pertanyaannya? Anak saya kemarin pulang dari pesantren setelah wisuda. Kenapa dia? Kok sholat duhanya pakai kunut? Aku tak ingin kalian sholat subuh jam 7.30 pagi. Tapi kenapa orang tua bisa tahu anaknya tahajud atau tidak? Karena orang tuanya juga bangun, mengontrol dan melihat. Hanya orang tua yang bangun jam 3 malam lah yang tahu anaknya tahajud atau tidak. Tak terhitung. Belum pernah saya kira berapa kali saya datang ke Al-Quraniyah ini. Tapi baru kali inilah saya ketemu dengan Dr. Kiai Haji Muhammad Sabron Zayan pakai jas dan dasi. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa nasi. Berapa kali ke Quraniyah, baru ini ketemu pakai jas dan dasi. Oh, itu karena acara wisuda. Betul. Tapi pakaian itu menunjukkan beliau bahagia karena beliau sudah lepas tanggung jawab. Hari ini tanggung jawab itu diserahkan kembali kepada kalian, wahai bapak dan ibu. Aku tidak dapat melihat raut wajah kalian karena tertutup masker dan tisu. Tapi saya yakin dan percaya, amanah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ini mesti dilanjutkan ke depan. 48% orang tua meminta kepada guru supaya anak-anak murid yang tidak di pondok pesantren memang tatap muka offline, yang selama ini pendidikan online, berapa banyak orang tua meminta ke kepala sekolah, ke Diknas,
supaya tatap muka online, dihapuskan supaya segera offline. Kenapa? Kami sudah tidak sanggup menghadapi anak-anak kami, Pak Kepala Sekolah. Kami sudah tidak kuat lagi menghadapi anak-anak kami. Materi kami sudah habis, bahan kami sudah selesai. Hari ini orang tua baru sadar betapa sulitnya mendidik anak-anaknya. Nanti kita buktikan malam jam 3, apakah anaknya terbangun. Tapi saya yakin anaknya terbangun, mudah-mudahan orang tuanya lebih bangun duluan. Amin. Setelah itu berkumandang azan subuh. Selama ini setelah tahajud kalian berzikir, bertasbih, beristighfar. Berapa kali kepala kalian tertunduk ke lantai, mengantuk karena lelah letih, mata pelajaran banyak, tapi kalian tetap duduk menunggu azan subuh berkumandang, berzikir, beristighfar, mengamalkan wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh, waktu yang afdal, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayup-sayup suara kalian terdengar masyarakat keliling lingkungan Al-Qur'aniyah. Kalian mengucapkan astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Suara itu akan tetap digantikan oleh adik-adik kalian. Kelas 6 keluar, yang kelas 5 naik ke kelas 6, mereka akan tetap melantunkan itu. Tidak akan pernah kosong suara menara masjid mengumandangkan istighfar menjelang azan subuh. Tapi apakah suara itu masih tetap keluar dari mulut kalian saat pulang ke rumah, di lingkungan sekitar? Tidak perlu dijawab dengan lidah, karena lidah terlalu mudah untuk menjawab dengan kata-kata. Kata-kata begitu dirangkai keluar dari mulut spontan. Tapi nanti malam, besok malam, setelah pulang, kalian akan dengarkan ceramah ini. Kalian akan ulang-ulang kembali. Kami tidak bisa ulang ceramah Ustadz Somad. Bisa, kalian lihat saja di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Setelah kalian azan subuh, lalu kemudian sholat subuh berjamaah. Tak pernah tinggal sholat subuh kalian berjamaah. Kalau ada ulama mengatakan membawa jamaah umroh, mereka berpesan supaya semua yang ada jangan sampai tinggal 40 kali sholat subuh berjamaah. Jangan tinggal 40 takbiratul ihram bersama imam. Kalian bukan 40 waktu, 4 bulan, 4 tahun, 40 kali, 400 kali tak pernah tinggal sholat berjamaah kalian. Jangan sangka setelah tamat dari pesantren Al-Qur'aniyah lalu kalian pun lepas seperti anak panah yang lepas dari busur melesat. Kalian boleh melesat sejauh mata memandang, tapi kalian tetap tahu jalan pulang. Kalian mesti mengerti bahwa hari pasti akan petang, dan sampai masanya gelap pun datang. Disitulah kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau azan berkumandang, ingatlah bagaimana dulu kalian diantar orang tua supaya kalian menggantungkan hati ke masjid. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, tak ada atap, tak ada tenda, panas terik, tapi kalian tetap mendapatkan lindungan Allah. Kenapa? Mengapa? Karena kalian termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Hari berganti, musim berubah. Selama ini kalian di kelas, mata kalian jenuh lelah melihat kitab-kitab Arab gundul turas, kitab kuning kata orang Indonesia, kutubut turas kata orang-orang Arab. Dari mulai kitab yang paling bawah, Matan al-Ajurrumiyah, setelah itu meningkat kepada Al-Kawakibud Durriyah, setelah itu naik kepada Al-Imriti sampai kepada Alfiyah Ibnu Malik. 1000 syair Alfiyah dibacakan, 1000 syair kalian hafal, kalian baca, supaya kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hebatnya pesantren Al-Qur'aniyah, setiap 5 menit sekali berganti mikrofon. Itu menunjukkan ada pergantian yang terus silih berganti.
kalian tamat dari pesantren ini, akan datang lagi santriwan santriwati yang baru. Kalian selesai dari pesantren ini, akan datang. Pesantren Al-Quraniyah tidak akan pernah kosong daripada pencinta-pencinta Al-Quran. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mata kalian lelah melihat nahu, melihat saraf, melihat balaghah, melihat ma'ani, melihat mantik, melihat bayan. Kalian bukan hanya penghafal Quran, tapi juga kalian belajar tafsir Al-Quran. Diawali dari tafsir yang paling pendek, sama jumlah ayatnya dengan jumlah tafsirnya, ditulis oleh dua Jalal, satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang satu lagi Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imamanil Kabirani Syafi'iyani, dua imam besar dalam mazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalian tidak hanya membaca tafsirnya, membaca juga syarahnya, hasyiahnya, hasyiah As-Sawi alal Jalaluddin Al-Mahalli was-Suyuti. Kalian tidak hanya belajar tafsir, kalian belajar fikih. Dimulai dari kitab fikih paling kecil Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas I'anatul Talibin, naik lagi ke atas Al-Mahalli. Setelah belajar fikih mazhab Syafi'i matang di kepala kalian, bersarang di hati kalian, dalam satu hembusan nafas kalian mampu menjelaskan fikih, tapi juga kalian tetap berakidah ahlus sunnah wal jamaah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi nanti begitu pulang, mata kalian tidak lagi disibukkan oleh kitab kuning, mata kalian mulai memandang Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ingat, saat kalian pandang, scroll, mata kalian mulai menatap, 1 menit, 2 menit, 3 menit tak terasa, maka sesungguhnya kalian sudah lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau FB itu mengingatkan kalian kepada kitab kuning, ada Facebook yang share-nya adalah share kitab-kitab kuning, maka lanjutkanlah. Kalau Instagram itu adalah Instagram yang update statusnya mengingatkan kepada para ulama, maka teruskanlah. Kalau grup-grup WhatsApp itu terdiri dari grup-grup yang tukar-menukar PDF kitab, berisi video-video ceramah, bagaimana munaqashah, bagaimana membahas pembahasan bahsul masail, bagaimana tarjih, maka teruskanlah. Tapi kalau dia hanya melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkanlah. Hari berganti silih, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu menjadi abad. Kalian akan dikenang sepanjang zaman. Menulislah anak-anakku, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kuburan akan hilang, diambil oleh developer untuk buat rumah megah, rumah mewah. Sawah terhampar berubah menjadi lapangan golf, tapi tulisan kitabmu akan dikendang sepanjang zaman. Kita tidak tahu istri Imam Syafi'i, kita tidak mengenal anak-anak Imam Syafi'i, tapi hari ini kitab tetap dibaca. Sampai hari ini kitab Ar-Risalah tetap diteliti. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga Imam Nawawi, tapi kitab Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi tetap terbaca. Maka tulislah bagaimana suka duka kalian menghafal Quran. Tulislah bagaimana cerita sanad kalian kepada para kiai, guru-guru mengaji kalian. Tulislah bagaimana cara cepat belajar idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah. Banyak waktu kosong, banyak waktu luang, banyak waktu yang hampa. Ambillah secari kertas, coret-coretlah, sampai masanya coretan-coretan tangan itu menjadi kenangan yang sangat indah. Wahai santriwan dan santriwati, sudahkah kalian menulis? Alhamdulillah Ustadz, setiap hari saya menulis. Apa yang kau tulis? Status. Silakan tulis status, tapi status kalian status yang ilmiah. Silakan kalian punya blog, tapi blog kalian nanti bisa disatukan menjadi buku. Ada blog yang bisa kami jadikan contoh? Ada. Apa nama blognya? www.somatmoroccoblogspot.com. Setiap ada jamaah yang bertanya, Ustadz Somad bagaimana kalau sholat subuh tidak pakai kunut? Saya tulis. Kalau ada jamaah yang bertanya, bagaimana kalau kami sholat niatnya dilafazkan atau tidak dilafazkan? Saya tulis.
Ada jamaah bertanya, kalau orang tua sudah meninggal, apakah anak masih bisa bacakan Al-Fatihah, keluarga mendoakan? Saya tulis. Akhirnya tulisan-tulisan itu saya bukukan menjadi satu buku. Buku-buku yang saya tulis ditanya oleh orang, kapan Ustadz menulis buku? Ustadz kan sibuk ceramah. Pertanyaanmu mencurigakan, berarti tulisan itu bukan tulisanku. Aku yang menulisnya. Kapan Ustadz menulis? Ketika aku diundang jam 8, acaranya ternyata jam 9, karena menunggu pejabat tidak datang-datang. Di saat waktu kosong itulah kusempatkan menulis di handphone. Semua mata tertuju tajam curiga, Ustadz main game online. Padahal aku sedang menulis. Oh, kalau begitu Ustadz hafal hadisnya. Aku tidak hafal. Dari mana Ustadz ambil? www.google.com. Copy. Semua ada. Manfaatkan handphone yang ada di tangan sebagai tambahan amal soleh. Sekarang untuk menulis, mencari buku, tinggal kau tulis saja. Mau cari kitab apa? Kitab hadis paling tua, ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Tulis saja Muwatta Malik, PDF, enter, dapat, download. Sudah saya download 2-3 kali kok nggak dapat Pak Ustadz. Paket belum kau isi. Saya sudah baca kitab Muwatta Malik, tapi saya nggak paham Pak Ustadz. Baca kitab syarahnya. Ada yang ditulis oleh imam dari Maroko, namanya Imam Ibnu Abdul Bar. Ditulisnya kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Tebal sekali. Saya mau mendapatkan At-Tamhid mesti pergi ke Maroko, membeli, bawa pulang. Tiketnya mahal. Tapi kalian tinggal download saja At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid, PDF, download, dapat. Saya tidak bisa baca lama-lama di handphone, mata saya sakit Pak Ustadz. Print. Saya tidak bisa print Pak Ustadz. Kenapa? Karena biayanya mahal. Rombongan, keroyokan, rame-rame. Maka sesungguhnya persahabatan kalian tidak hanya bersahabat di Al-Quraniyah, bersahabat di Al-Quraniyah, bersahabat mengumpulkan koleksi kitab-kitab, bersahabat dalam satu grup WhatsApp, bersahabat di dunia, bertetangga di surga insya Allah. Amin. Bisa dijadikan update status. Lalu kemudian sampai masanya hari petang, kalian pun sibuk mempersiapkan murojaah, hafalan yang dibaca dari mulai tahajud sampai subuh, hafalan yang dikumpulkan dari mulai baris menjadi lembar, dari lembaran menjadi halaman, menjadi 1 lembar, 2 lembar, 20 halaman, 10 lembar menjadi 1 juz, dirangkai di dalam kepala kalian. Kalian ingat pojoknya, kalian ingat ainnya, kalian ingat letaknya, kalian ingat ayatnya, kalian ingat warnanya, kalian ingat safhahnya. Ingatan kepala kalian mulai dilalaikan, ingatan kalian mulai bercabang, kalian mulai diingatkan pada siapa artis drakor. Kepala kalian mulai diajak untuk mengingat artis mana yang menang lomba. Karena saking banyaknya orang mengirimkan SMS, kepala kalian mulai bercabang. Maka ingatlah wahai anak-anakku, santriwan santriwati, bahwa kalian sudah diisi Al-Quran ke kepala kalian. Kalau kita beli laptop, kita takut laptop ini kena virus, maka kita uploadkan, kita downloadkan, kita setupkan antivirus. Maka di kepala kalian sudah ada antivirus yang luar biasa. Itulah dia Al-Quran. Itu lubang batu biasa saja. Di tempat kita pun banyak lubang batu. Lubang batu itu disebut dengan gua. Maka lubang batu itu sampai hari ini dikejar orang. Nenek-nenek umur 70 tahun tertatih-tatih naik ke atas untuk mencari lubang batu itu. Di atas Jabal Nur, Gua Hira. Gua Hira lubang batu yang biasa saja. Tapi mengapa dia menjadi lubang batu yang luar biasa? Karena ada yang turun walaupun cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malam itu biasa saja. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tapi malam itu menjadi malam yang luar biasa. Mengapa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Begitu juga dengan kepala kalian. Kepala kalian pecinya hitam,
Kepalaku pun juga sama, pecinya hitam, tapi kepala kalian luar biasa. Kenapa? Karena ada 30 juz di sana, sedangkan di sini hanya juz 30, itu pun tidak lengkap. Mulut kalian dengan mulut orang lain sama-sama mulut. Lalu apa kelebihan mulut dia? Mulut dia kelebihannya lipstiknya 2 inci. Tapi mulut kalian mulut yang luar biasa. Mulut itulah yang melantunkan risalah, surat-surat yang dikirimkan Allah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut kalian mulut yang luar biasa. Satu hari dia mengucapkan 2 juz, karena kalau tidak diulang maka hilang hafalan. Itu pun 2 juz adalah minimal. Ada yang sampai 3 juz, ada yang sampai 5 juz. Bahkan ada di antara kalian yang menghatamkan Al-Quran 24 jam. Maka jaga mulut kalian. Orang tua kalian yang memberikan makanan, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makanan anakmu, maka doanya akan tetap dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sibuk heboh dengan kenakalan remaja, tapi sesungguhnya kenakalan orang tua juga luar biasa. Mat'amuhu haram, makanan haram kau suapkan ke mulutnya. Masrabuhu haram, minuman haram kau tumpahkan ke bibirnya. Wa hudhiya bil haram, kau suapkan makanan minuman haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doa-doanya dikabulkan? Mereka berdoa pagi dan petang, siang dan malam. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Tapi kemudian doa itu tertolak, bukan salah anak, tapi karena abi, ummi, bapak, ibu, ayah, orang tua yang tidak menjaga makanan anak-anaknya. Maka jaga makanan mereka. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Kulu, makanlah yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Matahari tenggelam. Saat matahari tenggelam, rona memerah, azan maghrib berkumandang. Azan maghrib belum berkumandang, kalian sudah duduk bersama dengan para guru, bersama dengan para ustaz. Hari kalian lelah, dari mulai bangun jam 3, tahajud, witir, zikir, doa, solawat, masuk kelas kitab kuning, ngapal murojaah. Tapi mata kalian menatap wajah Dr. Kiai Haji Sabran Zayyan, memandang ulama, pewaris para nabi. Pikiran kalian letih, tapi kemudian memandang guru-guru kalian, terpancar cahaya Al-Quran, tatapan mata mereka. Maka sesungguhnya orang yang ditanamkan Allah cinta ke dalam hatinya, maka sesungguhnya makhluk-makhluk Allah pun akan menaruh cinta kepadanya. Allah tidak hanya meletakkan cintanya di hati guru kalian, tapi Allah meletakkan kalamnya di dalam hati guru kalian. 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas disemayamkan Allah dalam hati dan pikiran mereka. Itulah mengapa stres kalian hilang, itulah mengapa tatapan kalian tenang, itulah mengapa hati kalian huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Hati kalian tenang karena tatapan, karena hafalan, karena doa, karena munajat, karena zikir, karena solawat guru-guru kalian. Aku tidak ingin seperti pertanyaan seorang jamaah saat aku datang ke sebuah kantor, Ustadz terlalu cepat datang karena salah jadwal. Ada yang mau saya tanya, Pak Ustadz, selama ini kalau saya nanya di depan orang banyak takut nanti tersinggung. Sekarang tinggal berdua sama Ustadz, saya mau nanya, apa pertanyaannya Pak? Apa pertanyaannya Bu? Kenapa saya kalau dengar lagu dangdut hati saya tenang sekali? Itu adalah ketenangan palsu. Ternyata bukan cuma alamat palsu, ketenangan palsu pun datang. Kalau hanya sekedar tenang, orang mengisap ganja pun tenang. Kalau hanya sekedar tenang, orang pakai sabu-sabu narkoba pun tenang. Jangankan mendengarkan lagu, setan-setan masuk ke dalam hati melalui lagu. Wa minan nasi may yashri lahwal hadis. Apa kata Imam Mujahid tentang makna lahwal hadis? Masuk melalui lagu. Lagu religi, silakan. Lagu mengajak jihad fisabilillah ke Palestina, silakan. Lagu mengenang Rasulullah dengan solawat-solawat yang merdu, silakan.
Kalaulah tidak boleh ada lagu, mengapa ada lagu Bayati, Soba, Sika, Nahawan, dan Jaharka, dan Ras? Lengkap kalian pelajari, kalian lantunkan dengan tajwid tanpa merusak makharijul huruf, sifatul huruf, waqaf, dan ibtida. Maka sesungguhnya lagu boleh, tapi tetap dengan catatan, syarat, dan ketentuan berlaku. Maka saat maghrib menjelang isya, setelah itu kalian diberikan makanan yang biasa saja, tapi karena dimasak oleh orang-orang yang luar biasa. Makanan yang biasa saja, tapi karena turun rahmat. Ini adalah al-ma'had al-Qur'aniyah, maka turun rahmat. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan Quran di kamar-kamar, di gang-gang, di tangga-tangga, maka turun rahmat Allah di sana. Dibacakan Quran di jalan-jalan, di ruang-ruang kelas, di ruang kamar asrama, maka turun rahmat Allah di sana. Di sana kalian dibesarkan, di sana kalian makan dan minum, di sana kalian tidur. Maka rahmat itulah yang mengitari kalian, itulah yang membuat kalian tenang selama ini, itulah yang membuat kalian tenang, tentram, adem, ayam. Kenapa? Karena kalian diliputi rahmat Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya di antara mereka. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, rahmat Allah mengitari kalian. Hafat bihimul malaika, malaikat mengelilingi kalian. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, umur mereka 17 tahun, hawa nafsu mereka bergelora, tapi yang mereka baca Al-Quran. Hai para malaikat, umur mereka 19 tahun, mereka sedang muda-mudanya. Yang 19 tahun pergi ke mall, yang 19 tahun shopping, yang 19 tahun pacaran, yang 19 tahun pesta narkoba. Tapi mereka 19 tahun melantunkan ayat-ayatku. Ini adalah generasi yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Kenapa Ustadz Somad dari tadi ceramah megang masker? Supaya kalau ada yang membuli, saya tahu saya pegang masker. Kenapa Ustadz tidak pakai masker? Kalau pakai masker suaraku tidak jelas. Maka sekarang semua mesti pakai masker. Kenapa para calon-calon wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati tidak pakai masker? Mereka sudah pakai facial. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Karena acara kita tetap pakai protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tidak bersentuhan. Ustadz Somad emangnya dari tadi cuci tangan? Ya, saya habis makan nasi, mandi, dan kebuli, tentu sudah cuci tangan. Pakai hand sanitizer, tetap ada di depan. Dan di acara kita ini bukan cuma manusia yang pakai masker, buah-buahan pun dikasih masker juga di bawah. Terjaga, terpelihara insya Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian malam-malam kalian diulang lagi. Ada yang namanya muzakarah, ada yang namanya istima', fastami'u, bukan sekedar fasma'u, tapi fastami'u la'allakum turhamun. Tapi juga kalian tidak sekedar muzakarah, kalian tasmi', samma'a yusammi'u tasmi'an, kalian memperdengarkan bacaan. Ada yang orang hanya sekedar membaca sendiri satu garis yang putus-putus. Tapi begitu diperdengarkan dalam nama tasmi', kalian lebih fokus, kalian lebih mengingat, karena kalian takut salah, khawatir kalau bacaannya lompat. Maka satu kali tasmi' sama dengan mengulang sendiri 10 kali. Begitu kata guru-guru kita. Maka jangan sampai kalian hilangkan tradisi tasmi' ini. Adi berganti musim berubah. Selama ini yang mentasmi'kan adalah guru yang hafal Quran. Hari ini guru hafal Quran tinggal di ma'had, kalian pulang ke kampung halaman. Selama ini yang mentasmi'kan adalah sahabat sampai melihat Qurannya. Maka wahai para ayah, para ibu, para abi, para ummi, ini bukan orasi ilmiah hanya untuk para wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati, santriah. Tapi kalian juga wahai saudaraku para ayah, kalian membuka Quran. Kalian tidak hafal Quran, maka kalian buka Quran. Wahai anakku,
baca juz 1, baca juz 2, baca juz 3. Tapi kami nggak bisa baca Quran Pak Ustadz. Pura-pura aja bisa baca. Sampai masanya kalian akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian kepala rumah tangga. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai mereka tidak mengenal alif bata sampai mereka hatam Quran 30 juz. 6 tahun, hanya 6 tahun bisa Al-Quran 114 surat, 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dimasukkan mereka ke kepala anak-anak kalian. Kalian memang ayahnya, kalian memang ibunya. Abaukum salasatun, bapak kalian ada 3. Abul ladzi waladaka, bapak yang sebab dia adalah kalian bisa lahir. Ayah memang tidak melahirkan kalian, tapi kalau ayah kalian tak ada, tak mungkin ibu kalian mengandung. Karena sampai hari ini tidak bisa online. Abu al-ab alladzi waladaka, bapakmu yang sebab dialah kalian lahir. Itu bapak yang pertama. Yang kedua, al-ab, bapak alladzi zawwajaka ibnatahu, bapak yang menikahkan anak gadisnya kepadamu. Dia bukan bapakmu, dia tidak ada kontribusi apa-apa terhadap ibumu, tapi anak gadisnya dinikahkannya kepadamu, mertuamu. Tak usah kau pikirkan nanti setelah selesai S1 S2. Tapi ada bapak yang ketiga. Siapa dia? Allazi 'allamaka, yang mengajarkan ilmu kepadamu. Di antara 3 bapak ini, huwallazi afdaluhum, yang ketiga inilah yang paling afdal, yang nomor 3 inilah yang paling utama, yang nomor 3 inilah yang menyelamatkan engkau minaz zulumati ilan nur. Maka mereka adalah para ustaz, para asatiz, para ustazat, para muballigh, para muballighat, para muallim dan muallimat. Kalian pikir bisa kalian bayar mereka dengan uang SPP, uang sekolah? Jangan pernah merasa guru adalah karyawan. Guru bukan laundry yang diletakkan pakaian kotor lalu dicuci bersih datang. Anak kalian lugu tak tahu apa-apa. Hari ini mereka menjadi penghafal Quran, menang sahrir Quran, menang tahfizul Quran, menang khatil Quran. Apa yang bisa kalian balaskan? Andai kalian cium tapak tangan guru itu bolak-balik, belum tentu dapat membalas jerih payah mereka. Abdul Somad tablik akbar sebelum Covid, berkumpul orang di Stadion Gelora Bung Karno, berkumpul di Stadion Lautan Api di Bandung, ramai orang. Tapi ketika dihadapkan dengan anak-anak kecil, ternyata Abdul Somad, tidak semua pisau tajam bisa memotong batang kelapa, dan tidak semua kampak tajam bisa mencukur kumis. Semua sudah ada bidangnya masing-masing. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang gagah perkasa, yang hebat, yang profesor doktor, yang insinyur, yang sarjana, yang jenderal, sanggupkah kalian memasukkan beberapa surat Al-Quran ke dalam anak-anak kalian? Hari ini kalian sudah menerimanya bersih, tinggal menjaganya saja. Bimbing murojaah mereka, bimbing simaan mereka, bimbing tasmi' mereka, buang CD-CD lagu-lagu yang melalaikan hati mereka. Saya tidak ingin mereka pulang nanti tiba-tiba yang mereka dengar adalah yang melalaikan. Kalaupun TV hidup, hidupkanlah MP3 video Al-Quran. Kalaupun menyala suara-suara di kamar, suara-suara yang mengingatkan mereka pada bacaan-bacaan mereka, bukan yang melalaikan mereka daripada Al-Quran, bukan yang menjauhkan mereka dari hidayah Al-Quran. Menjadi orang tua yang anaknya hafal Quran adalah kemuliaan dan kehormatan. Nanti mereka akan memasangkan tajun, mahkota, crown minan nur, dari cahaya ke kepala kalian. Tapi mahkota ini mesti dijaga, penjagaannya luar biasa. Sampai kapan kami menjaga anak-anak kami Pak Ustadz? Ada orang tua yang senang sekali, anak saya sudah duduk di pelaminan, kalau begitu tugas saya selesai. Kata siapa anakmu yang perempuan menikah hafal Quran setelah duduk di pelaminan? Selesaikah tugasmu? Belum.
anak yang dulu berjilbab panjang, anak yang dulu mengulangi hafalan satu hari 2 juz, 3 juz, 5 juz, anak yang dulu begitu santun dan baik, tiba-tiba dapat suami yang tidak dekat dengan Al-Quran, jauh dari hidayah, maka kau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki ke rumahmu, kau suka pada agamanya, kau suka pada sikapnya, kau suka pada akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahkanlah dia. Karena itu adalah bagian dari cara menjaga hafalan anak-anak kita. Hari berganti, musim berubah, pagi berubah, siang-siang menjadi petang, petang menjadi malam. Usia mereka bertambah. Dulu mereka anak kecil yang berlari-lari lucu, sekarang mereka menjadi anak lajang, gadis cantik jelita. Laki-laki mulai datang bertamu, tersipu malu, pura-pura ada yang malu-malu, ada yang tak tahu malu. Di saat itu kau mulai tegas dan berkata, apa tujuanmu datang kemari? Ini lingkungan yang islami. Aku tidak ingin Pak RT, Pak RW datang kemari. Kalau tujuanmu hanya ingin bersalaman, maka salamlah denganku. Tapi kalau tujuanmu lebih daripada itu, maka jangan lupa, ini alumni Al-Qur'aniyah, ada fit dan proper test. Susun tim fit and proper test penerimaan calon menantu. Ketua tim Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayyan. Tim peninjau dari luar DKI Abdul Somad. Tim pengawas dari Kementerian Agama Kiai Haji Abdul Razak. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tangsel. Dari pemerintahan Pak Camat. Kenapa Pak Wali Kota dan Gubernur tidak? Karena beliau yang siap datang hari ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini semua untuk menjaga anak-anak kita. Anak-anakku, jilbab kalian panjang, baju kalian panjang, tatapan mata kalian menunduk. Berapa kali saya lalu lewat perempuan santriah, santriwati kita menunduk karena mereka diadarkan adab. Kalau perkara ilmu, ilmu mereka lebih banyak. Masalah hafalan, hafalan mereka lebih banyak. Tapi mereka ada yang mereka jaga. Al-adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Maka kalian jaga ini wahai anak-anakku. Tertulis di botol yang isinya 600 ml, yang harganya hanya 5.000 rupiah. Tertulis di tutupnya, do not accept if seal is broken. Jangan terima minuman kalau botolnya rusak. Minuman saja yang 5.000 rupiah tidak diterima kalau botolnya rusak. Apalagi kehormatan dirimu wahai anak-anakku. Laki-laki yang nakal, yang jahat, hanyalah anjing liar yang melihat bangkai menetes air liurnya. Kalau ada laki-laki yang tersinggung, berarti dia anjing liar. Kalau yang soleh, dia paham, dia akan mencari makanan yang tertutup. Dia adalah orang-orang yang menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Jaga hafalan kalian, jaga Quran kalian, karena kalian bukanlah sekedar manusia biasa. Kalian bukan laki-laki biasa, kalian bukan perempuan biasa. Kalau kalian membuka aurat, berarti kalian sudah menginjak-injak Al-Quran, karena kalian penghafal Quran. Kalau kalian membiarkan diri kalian dipegang laki-laki yang tak mahram, berarti kalian sudah meluluh lantakkan. Nabadhuhu wara'ahum, kalian melemparkan ajaran Al-Quran ke belakang pundak kalian. Walaupun penghafal Quran, rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan Al-Quran, karena dia menyepelekan Al-Quran. Kabura maqtan indallah, murka Allah amat sangat besar. Kepada siapa? Kepada orang yang membaca, yang memahami, yang menghafal, tapi tidak mengamalkannya. Maka kalian yang luar biasa, penilaian manusia juga luar biasa, penilaian malaikat juga luar biasa. Adapun masalah jodoh, tak usah kalian khawatirkan. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Ma khuliqa laka lan yafutaka. Kalau memang sudah diciptakan Allah untukmu, maka tidak akan mungkin dia luput daripadamu. Ma fataka lam yukhlaq laka. Kalau yang luput darimu, berarti tidak diciptakan untukmu. Penjelasannya Pak Ustaz, sapi itu ada di Pulau Jawa, tidak ada hubungan dengan Abdul Somad Nun di Pulau Sumatera. 1 jam 40 menit dari Cengkareng
ke airport Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau. Tapi sudah tertulis di tubuh sapi itu bahwa tulang iganya milik Abdul Somad. Bagaimana ceritanya bisa tulang iga sapi itu untuk Abdul Somad? Begitulah ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Akhirnya sampai juga ke mulut Abdul Somad. Ada bapak kepala kantor Kementerian Agama, ada bapak camat, ada tokoh masyarakat, ada bapak kiai, ada bapak dekan, profesor, doktor, SHMH, mulia, banyak mahasiswanya. Tapi begitu sampai di kediaman Pak Kiai yang dipersilakan makan, Ustadz Abdul Somad silakan, dibuka, langsung diambil tulang iga sapi. Berarti memang diciptakan untuk Abdul Somad. Ma khuliqalaka lan yafutaka. Kalau memang diciptakan untukmu, maka dia tidak akan pernah luput darimu. Akhirnya Abdul Somad pun makan daging sapi dengan nasi mandi. Selesai makan, dipersilakan minum. Ketika mau diminum, tutup gelas dibuka, panasnya minta ampun. Tutup gelas dibuka supaya dingin. Nanti kalau sudah dingin mau diminum, ternyata tak sempat minum, diajak foto-foto. Mulut tersenyum, hati menderita. Enggak, hanya basa-basi. Saya tetap senang berfoto dengan kiai, senang mengambil gambar dengan anak kiai. Silaturahim saya dengan Kiai Muhammad Sabran, bolak-balik saya datang kemari, tidak hanya dengan beliau. Anak beliau kelas 1 SD duduk bersama saya pakai jas, pakai dasi, ingin foto dengan Ustaz Abdul Somad, mau dicetak di dinding di kamar. Kebahagiaan luar biasa. Kelas 1 SD umurnya 6 tahun, 7 tahun, 20 tahun lagi umur dia 27 tahun, 30 tahun lagi 37 tahun. Dia akan menjadi penghafal Quran, dia akan jadi profesor doktor, dia akan menjadi ulama kebanggaan umat. Di kamarnya ada gambar Abdul Somad, di samping gambar istri dan anak-anaknya. Setiap dia lihat gambar Abdul Somad, inilah ustadz yang dulu pernah ke rumah kami, makan dengan kami. Dia bacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan bacakan sekarang. Mengalir ke makam Abdul Somad. Betapa kebahagiaan saya. Silaturahim saya bukan cuma dengan bapaknya, dengan ayahnya, dengan abinya, tapi juga dengan anak-anaknya. Dan anak itu akan bercerita ke cucunya. Dulu waktu Abi masih kecil, ada ustadz yang datang dari Riau, Sumatera, datang kemari. Selalu beliau silaturahim kemari. Berlanjut silaturahim. Inilah silaturahim amal jariah yang tak putus dengan kematian. Anak cucu kita pun akan meneruskan ini insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada air minum yang panas tadi. Tidak sempat diminum Abdul Somad. Akhirnya air minum itu tertinggal karena menurut hitungan protokol sekarang masanya sambutan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayan akan diminta memberikan sambutan. Maka kepada semua rombongan maju ke depan. Saya pun melangkah dalam hati saya, teh manis tinggal. Tapi Allah menjamin, ma khuliqalaka lan yafutaka. Kalau memang sudah diciptakan untukmu, maka dia tidak akan luput darimu. Apa yang terjadi? Teh itu datang ke atas dengan gelas yang sama. Saya hafal betul tutupnya, tak ada di tempat lain. Ma khuliqalaka lan yafutaka. Kalau memang diciptakan untukmu, maka dia tidak akan luput darimu, wahai Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah, maka jangan ragu. Jadi kalau ada laki-laki yang cemas dengan jodohnya, perempuan yang ketakutan siapa nanti yang meminang, Ustadz Abdul Somad, kata mama, jilbab kamu jangan panjang-panjang, jilbab kamu jangan syar'i-syar'i, nanti kamu nggak laku. Tapi ma, kata Ustadz, dosanya biar aku yang nanggung. Ada jenis perempuan seperti ini. Tapi saya yakin tidak ada abi dan ummi yang mentalnya seperti ini. Ini orang seperti ini akidahnya rusak. Anak kalian ini penghafal Quran. Jangan kalian buka seperti apel lisut di tepi jalan. Mereka adalah orang-orang yang terpelihara. Allah memelihara mereka. Mereka disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ustadz ceramahnya apa ini? Mana ada manusia bersanding dengan Allah? Allah menyandingkan anak kalian, Pak, anak kalian, Bu. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. 5 kali Allah menyebut anak kalian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami, kata Allah. Allah satu,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Allah mengatakan kami. Siapa yang dimaksudnya kami? Allah dan para penghafal Al-Quran. Inna, kami, nahnu, kami, nazzalna, kami yang menurunkan, wa inna, kami, lahafizun, kami. Dalam satu ayat 5 kali taukid penekanan, litta'zim, Allah mengagungkan penghafal Quran. Jangan sampai yang dimuliakan Allah tapi justru kalian yang menghinakannya. Jangan sampai yang diangkat Allah ke derajat paling tinggi tapi justru kalian yang menjatuhkannya. Kemuliaan kehormatan ini mesti dipelihara sebagaimana Allah memelihara mereka. Lalu kemudian sampai masanya laki-laki yang soleh bertemu dengan perempuan yang solehah. Kapan itu? Setelah kalian selesai kuliah, tamat dari pesantren Al-Quraniyah. Bukan akhir dari perjalanan. Ini baru satu episode, ini baru satu langkah. Kalian akan dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo. Kalian akan dapatkan beasiswa dari McGill Kanada. Kalian dapat beasiswa dari Oxford, Harvard. Kalian dapat beasiswa dari ANU. Apa ANU nih Pak Ustadz? Australia National University. Tapi hati kalian tetap Al-Quran. Hati kalian tetap Al-Quran. Di hati kalian tetap Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi penghafal Quran bukan cuma menjadi imam tarawih. Ini ada manusia yang akalnya sempit. Ngapain anak ngapal Quran? Buang-buang waktu, mubazir saja. Penghafal Quran bisa menjadi dokter spesialis. Pak Rektor menjanjikan pada Ustadz Abdul Somad saat ceramah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, beasiswa full untuk fakultas kedokteran. Apa mereka nggak sulit belajar fisika, kimia, biologi, matematika Pak Ustadz? Sedangkan Al-Quran 30 juz lengkap dengan huruf, makharijul huruf, sifatul huruf, waqaf dan ibtida, lengkap dengan ainnya, lengkap dengan juznya, lengkap dengan pojoknya, bisa mereka ingat. Apalagi fisika, biologi, kimia, matematika, kedokteran, menghafal jarum suntik, kulit, tulang belulang dan lain sebagainya. Dosen-dosennya yang mengaku kepada Abdul Somad, ternyata Ustadz, penghafal Quran itu lebih cepat nangkap. Ternyata Ustadz, penghafal Quran itu lebih smart dan lebih cerdas. Yang ngaku adalah dosen-dosennya yang mengajarkan itu. Maka anak-anakku ini nanti akan ada yang menjadi dosen Fakultas Kedokteran Ilmu Kandungan, spesialis obgyn. Amin. Bukan spesialis jin. SPOG, spesialis obgyn. Coba dengarkan tanya jawab Abdul Somad. Berapa banyak ibu-ibu yang bertanya, bolehkah kami ibu hamil memeriksakan kandungan kepada dokter laki-laki? Kenapa Bu? Karena dokter laki-laki yang paling banyak. Lalu apa jawab Abdul Somad? Kalau sudah tidak ada lagi dokter perempuan karena innalillah wa inna ilaihi rajiun semua, dan pilihannya hanya ada dua, pilih mati atau dokter laki-laki, maka menjadi dokter kandungan. Wahai para bapak-bapak dokter, kalian sudah menyelamatkan banyak nyawa. Tapi dalam Islam ada yang mesti dijaga. Kenapa kurang dokter perempuan? Karena tidak terpenuhi kuota untuk menjadi dokter perempuan. Adapun kuota anggota legislatif perempuan sudah berlebih-lebih. Bahkan banyak yang tidak bisa duduk, sudah nyalek bolak-balik, enggak juga. Tapi untuk menjadi anggota dokter perempuan, insya Allah akan hadir dokter-dokter perempuan SPOG dan mereka adalah hafal Al-Quran. Amin. Masuklah dokter spesialis obgyn perempuan ke dalam ruangan ibu-ibu hamil. Bahasa Jepangnya kukira kura-kura. Semua perempuan yang hamil itu dalam emosional yang kacau balau. Tulang belakangnya melengkung karena perutnya membesar, ususnya menyempit karena rahimnya tertekan, emosionalnya kacau, muntah-muntah. Saya ini Pak Ustadz sedang hamil, mau muntah aja, terutama melihat suami saya, mau muntah aja Pak Ustadz. Bawaan emosionalnya sedih, takut, cemas, ngeri. Pergi ke dokter dikasih obat tidur. Banyak yang gak bangun-bangun, mati. Tapi begitu dokter kandungannya penghafal Quran,
Begitu ketemu, apa kabar ibu-ibu semua? Semoga anak-anak yang ibu kandung menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amal ibu ini adalah amal yang luar biasa. Suami ibu bisa khatam Quran, suami ibu bisa ngaji, suami ibu bisa i'tikaf, suami ibu bisa jihad, suami ibu bisa sedekah. Tapi amal ibu amal jariah. Anak-anak ibu ini akan menjadi mujahid fisabilillah. Bangkit semangatnya, hilang galaunya, hilang sedihnya. Apalagi dibacakan oleh ibu dokter ayat-ayat Al-Quran, dibacakannya sholawat, belum lagi disuntikkannya obat. Pasien-pasien sudah sembuh. Kenapa? Karena sesungguhnya yang sakit itu adalah pikirannya, yang sakit itu mindsetnya, yang sakit itu adalah hatinya. Dan penyakit batinnya lebih dulu diobati daripada penyakit zohirnya. Insya Allah saya berharap dari anak-anakku ini akan ada yang menjadi polisi, kapolsek, kapolres, kapolda, kapolri, penghafal Al-Quran. Ustadz Abdul Somad kami undang ke kantor kami Polres, Pak Ustadz, dalam rangka apa Pak? Peresmian masjid. Sehingga dia berpikir, berapa kali aku ditempatkan di seluruh Indonesia, kabupaten, kota, kecamatan, provinsi, berapa masjid yang dibangun. Kalau selama ini Bapak polisi hanya membangun masjid, maka setelah Kapolres yang hafal Quran, alumni Al-Quraniyah itu, di samping masjid dibangun rumah Quran, tahfiz Quran. Kenapa? Karena dia penghafal Al-Quran. Ini Abdul Somad ngomongnya ngawur ngelantur kemana-mana. Masa iya penghafal Quran bisa jadi polisi dan tentara? Lihatlah informasi. Angkatan udara tes buka, angkatan laut, angkatan darat tes penerimaan. Penghafal Quran mendapat skala prioritas. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau penghafal Quran masuk dalam segala aspek. 140 alumni, 142 yang akan diwisuda. Kelihatannya banyak, kelihatannya ramai, tapi Indonesia dari Sabang sampai Papua masih amat sangat memerlukan para penghafal Quran, untuk rumah Quran, untuk SD Quran, untuk SMA Quran, untuk dosen Quran, untuk tentara Al-Quran, untuk penghafal Quran, untuk dosen Al-Quran. Maka insya Allah ke depan kita bermimpi, dari mimpi ini akan menjadi kenyataan. Al-Quraniyah 1, Al-Quraniyah 2, Al-Quraniyah 3, 1 juta Al-Quraniyah di seluruh dunia insya Allah. Allahu Akbar. Siapa yang akan memimpin? Mereka memang pengacara, mereka memang lawyer, mereka memang advokat, mereka membela hak orang teraniaya. Tapi hasil dari pengacara mereka, gaji mereka yang per jam, per menit, per detik itu, mereka tidak hanya bangun rumah megah, rumah mewah, mobil mewah, mereka sempatkan untuk membangun rumah Al-Quran. 142 alumni akan membangun 142 pondok pesantren. Allahu Akbar. Andai tidak tercapai gimana Pak Ustadz? Abdul Somad sudah dapat pahalanya. Pahala apa? Pahala niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kalian nanti sudah ada di dokter spesialis, amin. Kalau kalian sudah jadi PNS dosen, amin. Kalau kalian sudah jadi bisnismen, amin. Jangan lupakan Al-Quraniyah. Guru-guru itu tidak minta belikan baju baru, mereka tidak minta kalian belikan rumah baru, mereka tidak minta uang kalian. Mereka senang ketika mendengar baca berita koran, radio bahwa alumni Al-Quraniyah sudah menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanggaan mereka bukan kalian datang, kebanggaan mereka bukan kalian bangga-banggakan. Kebanggaan mereka adalah ketika kalian beramal dan amal itu mengalir ke makam, ke kubur mereka, mengalir kepada mereka. Apakah juga mengalir kepada Abdul Somad? Of course. Tapi Abdul Somad kan tidak membangunkan mereka sholat tahajud. Abdul Somad kan tidak mengajarkan mereka tahfiz Quran. Abdul Somad di garis finish saat wisuda. Begitu Kiai Muhammad Sabran menempatkan Abdul Somad, ditempatkannya di akhir. Memang selalu saya pada acara seremonialnya. Kalau masjid pas penanda tanganan prasasti. Kalau sekolah pembukaan gunting pita. Kalau pesantren acara wisuda yang bagian seremonialnya. Tapi jangan sampai nanti pas masuk surga juga seremonial.
Berikut ini Abdul Somad masuk surga secara seremonial. Nauzubillah. Maka saya berharap dari anak-anakku penghafal Quran, doa kalian makbul, lidah kalian bersih, hati kalian suci. Doakan Abdul Somad istiqomah dan mati husnul khotimah. Dimulai jam 9.30, sekarang pas 10.30. Abdul Somad masih yang lama, 60 menit sesuai 600 ml. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat, barakallahu fi juhudikum, barakallahu fi ulumikum, barakallahu fi qur'aniyatikum. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati anak-anakku sekalian, memberkati Ma'had Al-Qur'aniyah, memberkati kita semua berkat kemuliaan Al-Qur'an. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.